Katakan tutus. Oke, langsung aja. Pembahasan kali ini adalah masih soal bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia ya. Nah, di video kali ini kita diskusi ya, gengs. Koreksi juga kalau gue salah, ya karena gue juga bukan ahli sejarah. Jadi kita sama-sama belajar di sini. Setelah gue cari tahu dari sumber yang emang ahlinya, dan untuk itu di video kali ini gue akan membahas apa aja sih perbedaan bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbudristek Profesor Endang Aminuddin Aziz, MA PhD, membenarkan adanya penutur bahasa Melayu di Indonesia. Tetapi itu sebagai bahasa daerah, bukan bahasa Indonesia. Yang gue tahu nih ya, bahasa Melayu di Indonesia itu berbeda dengan bahasa Melayu di Malaysia. Sebab bahasa Melayu di Indonesia itu sudah terpengaruh bahasa daerah lain di Indonesia. Paham tak? Oke, gue jelasin. Gini loh, gengs. Karena status bahasa Indonesia itu kan jadi bahasa nasional, otomatis dituturkan banyak orang. Mau tidak mau bahasa Jawa, Sunda menyerap istilah dari bahasa Indonesia. Bahasa Melayu pun di Kepulauan Riau juga banyak meresap kosakata dari bahasa Indonesia itu sendiri. Ya enggak? Mungkin ada juga yang bingung. Kok bisa bahasa Indonesia itu kan dari bahasa Melayu, tapi kok malah menyerap dari bahasa Indonesia? Kok jadi berbalik gitu? Nah, sebabnya udah gue jelaskan di atas tadi ya, paham kan? Nah, sementara bahasa Melayu di Malaysia itu berkembang sendiri, gengs, dengan lafal sendiri, dengan kosakata sendiri. Dan inilah 5 perbedaan bahasa Indonesia dengan bahasa Melayu. Yang pertama, penyebutan bahasa Indonesia bukan bahasa Melayu. Fakta sejarah menyebutkan bahwa asal bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu. Namun bahasa baru ini lalu sepakat dinamakan bahasa Indonesia, bukan bahasa Melayu. Karena itu orang perlu menyebutnya sebagai bahasa Indonesia. Jadi tidak disamakan, gengs. Bagi kita bahasa Indonesia adalah bahasa perjuangan. Ketika kita deklarasi dengan Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, kita menamainya bahasa Indonesia. Yang kedua, bahasa Melayu berstatus bahasa daerah di Indonesia. Kita pasti udah pada tahu lah ya. Kita yang tinggal di Indonesia, kita mengakui kalau bahasa Melayu juga berstatus sebagai bahasa daerah. Sementara itu, bahasa Indonesia berstatus bahasa nasional. Sehingga statusnya itu lebih tinggi. Paham kan dari sini? Jadi kalau menurut pandangan gua nih ya, bahasa Melayu di Malaysia tak lain seperti bahasa daerah di Indonesia. Baik bahasa Jawa, Sunda, Batak, Papua, dan lain-lain. Karena gue pikir gak berkembang gitu seperti bahasa Indonesia. Nanti gue jelasin yang ketiga ya. Mohon maaf sebelumnya untuk teman-teman di Malaysia, karena ini juga untuk menjawab statement dari Perdana Menteri kalian. Yang ketiga, nah, cara perkembangan bahasa Indonesia itu berbeda dengan bahasa Melayu di Malaysia. Pengembangan dan pengayaan kosakata bahasa Indonesia dipengaruhi dari bahasa besar di dunia, antara lain bahasa Belanda, Arab, Portugis, Inggris, Cina, Jepang, Prancis, Turki, Korea, hingga 718 bahasa daerah yang ada di Indonesia. Apakah bahasa Melayu seperti itu? Tentu tidak. Karena bahasa Melayu Malaysia umumnya hanya mengambil dari bahasa asing, yaitu hanya bahasa Inggris. Ya, kita tahu lah gimana kalau orang Malaysia lagi berbahasa Melayu ya, itu lebih dominan minjem bahasa Inggris. Dengan berkembangnya bahasa Indonesia, kini bahasa Indonesia malah mempengaruhi bahasa Melayu. Karena apa? Ya, karena bahasa Indonesia jadi bahasa nasional. Jadi dituturkan oleh banyak orang. Yang mau tidak mau pasti terpengaruh. Yang keempat, jumlah penutur bahasa Indonesia jauh lebih besar dari bahasa Melayu karena penduduk yang mencapai sekitar 279 juta jiwa. Para penutur ini termasuk murid SD, TK, hingga orang tua, baik di kota maupun di pedesaan. Kecuali mungkin orang-orang di pedalaman terpencil yang mungkin masih menggunakan bahasa daerah mereka. Yang kelima,
tingkat keterpahaman bahasa Indonesia itu lebih tinggi. Tingkat keterpahaman atau mutual intelligibility bahasa Indonesia menurut Aminuddin juga lebih luas daripada bahasa Melayu. Maksudnya begini, orang Melayu yang bertutur bahasa Indonesia itu akan mengerti, tapi belum tentu penuturan bahasa Melayu akan dimengerti penutur bahasa Indonesia. Yang seperti ini menunjukkan ketercakupan dan keterpahaman bahasa Indonesia itu lebih tinggi. Ya kan? Gimana gengs menurut kalian? Ya mungkin ini aja untuk pembahasan video kali ini. Semoga bermanfaat ya. Koreksi juga kalau gue salah. Jadi kita di sini diskusi lah gimana sih. Kalau teman-teman lebih tahu atau tentang sejarah bahasa Indonesia ini, ya silakan komen di komentar. Kita diskusi juga di situ di kolom komentar ya. Yang penting komentarnya ya yang positif aja lah ya. Jangan saling menjatuhkan gitu. Dan jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya. Like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.